Romo mau kasih homili. Siapa tahu sebagai calon pengganti ya. Sebagai calon pengganti mau menyampaikan sesuatu gitu Romo. Masih banyak waktu. Romo, frater dan ibu bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Menarik kalau kita mencoba mendengarkan, merenungkan kisah perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu bersama bahwa punya masa lalu yang tidak baik-baik saja dengan orang-orang yang mengikuti Kristus. Dia mengejar ke sana kemari dan bahkan tidak jarang menghabisi, walaupun dia bukan sendiri yang menghabisi, tetapi tim teman-temannya begitu. Dan akhirnya ketika mendapatkan pewahyuan penampakan Tuhan, ia berbalik mengikuti Yesus. Ketika dia mengikuti, tidak ada satupun yang menerima. Orang-orang Farisi juga tidak menerima Paulus. Kok dia begitu? Orang-orang yang percaya akan Kristus juga menolak kehadiran Paulus karena takut jangan-jangan dia pura-pura. Satu-satunya orang yang menerima, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul, satu-satunya yang mau menerima adalah Barnabas. Barnabas menerima Paulus. Dengan penerimaan itu, akhirnya Paulus merasa dirinya berguna, berfaedah, bermanfaat bagi banyak orang. Maka dalam perjalanannya dia menuliskan banyak hal, dan tidak jarang dalam setiap tulisan-tulisannya ada pujian-pujian untuk umat setempat. Maka dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, Paulus memuji jemaat di mana ia menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Dikatakan bahwa umat yang ada di sini itu pengetahuannya baik, mau mengkoreksi satu dengan yang lain, tumbuh dalam iman yang luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, ini menjadi contoh bagi kita bersama di dalam kehidupan kita yang bekerja di obor ini. Apakah aku juga berani memberikan pujian-pujian, memberikan penilaian-penilaian yang semestinya bagi rekan-rekan kerjaku? Kalau baik ya katakan luar biasa, kalau belum baik ya berani tidak kita mengingatkan untuk maju bersama. Sehingga disitulah ada sebuah integritas. Integritas kita sebagai orang-orang yang bekerja bersama di tempat ini, sehingga pekerjaan kita itu bukan hanya sebatas pada pekerjaan, tetapi persembahan yang hidup kepada Tuhan sendiri. Maka Paulus hari ini mengingatkan kita bersama bagaimana kita menjaga integritas dalam pekerjaan, dan juga bagaimana kita bekerja sebagai wujud persembahan hidup kita. Dan kalau mau dihubungkan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, seolah-olah bendahara yang tidak jujur itu dipuji, bukan pada ketidakjujurannya yang dipuji oleh Yesus, tetapi bagaimana kecerdikannya itu, kecerdasannya itu. Maka ini kalau mau dihubungkan dengan karya-karya kita, kita hendaknya menjadi pribadi yang penuh integritas dalam karya, dan juga pribadi yang cerdik, bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan. Sehingga kehadiran kita, karya-karya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah yang menjadi harapan kita bersama sebagai anggota gereja, menjadi berkat, rahmat, saluran kebahagiaan untuk semakin banyak orang. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu dimampukan berani dengan penuh sukacita menjadi orang-orang yang penuh integritas, orang-orang yang cerdik pandai, penuh bijaksana di dalam mensikapi situasi dan kondisi yang ada di tengah karya-karya persembahan hidup kita, di tengah masyarakat dan dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.